adab berbahasa itu terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan. Selalu saya terangkan bahwa ya di dalam bahasa selalu ada hierarki itu yang kita sebut politik naratif itu. Tanpa kita sadar kita membanggakan diri sebagai sesuatu yang lebih atau pihak yang lebih berkuasa, lalu kita pakai kata-kata yang menindas sifatnya tuh. Dan itu menunjukkan secara psikogramatik di kepala kita ada ketidakberesan sebetulnya. Anda boleh bersifat sewenang-wenang terhadap orang yang di atasmu, yang menguasaimu, yang mendominasimu, itu namanya perlawanan naratif. Tapi sebaliknya terhadap mereka yang tersisi, tersingkir, apalagi dalam social class itu, harusnya protektif, harusnya bahkan bukan sekedar menghormati, tapi menghargai. Itu bedanya. Kita bisa menghormati, tapi kita tidak hargai sebetulnya kan. Jadi itu terlihat dari penggunaan kata-kata. Setiap hari saya lakukan satire, bahkan mendungu-dungukan orang, tapi mendungu-dungukan mereka yang punya kuasa, yang justru menghina kita itu. Kalau saya mendungu-dungukan penguasa itu karena saya kesel dan jengkel karena mereka membuat kebijakan yang betul-betul tidak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Kan itu dasarnya begitu. Jadi terhadap manusia kita tidak boleh berbuat kasar, termasuk secara adab berbahasa itu. Terhadap pejabat harus justru kan kita mesti bedakan. Selalu saya terangkan bahwa human dignity itu melekat pada manusia ansih, bukan pada jabatan. Jabatan itu tidak ada martabatnya tuh. Jadi kalau cara kita menyapa sesama manusia itu kita pakai cara seperti kita tunduk atau menjilat-jilat pada penguasa, itu buruk. Demikian sebaliknya, kalau cara penguasa itu kita manfaatkan untuk memaki-maki yang orang di bawah, itu juga buruk tuh. Karena cuma penguasa yang mampu untuk melecehkan orang di bawahnya tuh. Karena itu dia disebut penguasa. Karena itu pertahanan naratif harus diucapkan juga lebih keras itu. Jadi itu prinsipnya. Jadi kalau sekarang ada semacam kasus bahwa seorang yang punya jabatan mengeluarkan kata-kata yang merendahkan pihak yang sebetulnya memang secara hierarki sosial ada di bawah beliau, ada di bawah dia, si pembuat Gus Baha, siapa itu? Sorry, bukan Gus Baha, Gus Miftah. Itu petunjuk pertama bahwa ada ketidakutuhan personality, dan itu sebetulnya yang kita sebut pejabat publik itu harusnya mengalami skrutinisasi sebelum dia menduduki atau diberi jabatan itu oleh publik atau oleh dia sendiri.